Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftalk edisi 27 April 2022. Ini Yeftalk edisi terakhir di bulan Ramadan, ya. Oke, kita langsung bahas ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Tidak banyak ya, jadi kita akan singkat saja di edisi terakhir ini sesuai dengan permintaan Bapak Ibu di kolom komentar. Oke, kita bahas terlebih dahulu ISG. Hari ini ISG terkoreksi, melanjutkan penurunan. Memang dalam saat ini kondisi ISG memang dalam kecenderungan turun, koreksi dari kenaikan yang sudah berjalan sejak bulan Maret. Jadi ini hal yang wajar, koreksi wajar sesuai dengan apa yang saya sampaikan di stock call ya. Jadi koreksi ini kemungkinan besok akan dapat berlanjut ke 7100 sampai dengan bulan depan mungkin bisa mengarah ke level psikologis 7000. Jadi untuk besok mungkin apa yang sudah kami jalankan di PTR, saat ini kita sedang mempertahankan kinerja. Jadi selama bulan sementara ini ya, ini kinerja sementara untuk ISG itu sebentar ya, kalau tidak salah 1%, 1,7 ya. Kita coba cek kinerja ISG bulan ini sampai dengan penutupan hari ini itu 1,7%. Jadi kalau misalkan kinerja Anda sudah di atas ISG, ya sebaiknya bermain aman dulu karena kecenderungan ISG masih turun. Ya, bermain aman dalam artian Anda hati-hati gitu ya dalam mengambil posisi. Apa yang kami lakukan di PTR saat ini karena kinerja kami sudah di atas, jadi ya kita akan bermain lebih cenderung aman karena transaksinya juga sudah lumayan banyak dan cenderung banyak false signal, jadi kita akan hati-hati sekali untuk besok ya. Jadi tapi ya tetap ada saham-saham yang bagus yang potensi naik. Kita juga masih trading tapi mungkin tidak terlalu agresif seperti beberapa minggu yang lalu gitu ya. Oke, begitu kira-kira untuk ISG. Jadi secara umum mungkin sama, fokus ke saham-saham yang Anda punya, lihat teknikalnya baik-baik, potensinya masih bisa atau tidak dan sebagainya. Kemudian cek posisi cash Anda karena minggu depan adalah libur yang cukup panjang ya. Jadi ya kita nggak tahu apakah akan ada koreksi lanjutan di awal perdagangan setelah libur dan sebagainya. Yang jelas selama seminggu itu pasti banyak event-event atau kejadian-kejadian yang mungkin akan terakumulasi di perdagangan bulan Mei awal gitu ya, setelah libur gitu. Jadi untuk itu kita harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi itu. Kalau trading sih kita harus fleksibel, apa yang kita tradingkan itu sangat mudah untuk keluar dan masuk dan sebagainya ya. Oke, begitu kira-kira untuk ISG. Sementara ini kita lanjut ke saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Bahas saham Net TV. Oke, Net TV masih downtrend ya. Mungkin ini masih sama dengan pembahasan sebelumnya bahwa saham ini memang masih dalam kecenderungan turun, bahkan sekarang ini mengarah kembali ke harga IPO-nya di 264 ya. Ini masih bisa turun lanjut. Kemarin pullback-nya sudah mencapai 400 level psikologis dan sekarang ini membentuk rounding ya, kalau kita lihat di sini membentuk rounding. Ya. Tapi ini proses ya, ke 264 ini mungkin ada naik-naik dan sebagainya, naik-naik kecil, tapi arahnya ke sini ya. Sementara ini seperti itu kira-kira. Nah, kita sebaiknya pilih yang lain untuk sementara ini, untuk baik itu untuk swing ataupun apalagi untuk trend following ya pasti nggak masuk ya. Kalau swing sementara ini belum ada indikasi untuk swing, masih dalam tekanan jual. Oke, berikutnya terima kasih penjelasan edukasi tentang fundamental, technical dan tipikal TRJA sama-sama. Kemudian lanjutnya mantap Tins, Antam langsung rebound, sawit-sawit setelah dibahas juga langsung rebound. Kadang orang banyak yang panik. Oke. Ya alhamdulillah semuanya berjalan sesuai ya. Oke, kita lanjut. Tolong bahas enak yang saya masih hold ikut beli PTR kemarin, hari ini sudah 1000. Enaknya DTP aja atau bisa hold. Oke. Jadi kemarin kita tanggal 21 ya, kita trading saham enak ini.
Kita beli di 865 hari ini sepertinya sudah lumayan. Oke, sudah naik ke angka 1000 tapi tutupnya di 995. Targetnya memang belum tercapai ya, targetnya 1000 1050 1055. Jadi kalau Anda mungkin masih hold, Anda bisa pertahankan dengan proteksi dinaikkan di 930 ya, ini TP1. Jadi kalau misalkan dia turun di bawah 930 ada potensi dia kembali ke 800-an. Jadi itu untuk melindungi profit ya saja. Kalau misalkan kita punya posisinya mungkin banyak, bisa dijual sebagian, lebih bijaksana untuk mengantisipasi kalau misalkan ternyata besok ada koreksi gitu loh ya. Oke, begitu kira-kira untuk saham ENA. Kemudian update WIRJ sudah capai target turun, langsung naik di 15%. Oke, WIRJ kemarin kita sudah bahas 2 kali ya. Saham IPO tentu saja ini belum bisa kita analisa secara utuh ya. Kebetulan hari ini rebound signifikan gitu ya. Nah, ini dia rebound di H1 ya. Time frame kecil sekali di H1, dia rebound dari 560 dan cukup signifikan ya. Hari ini kemungkinan kenaikannya karena rejection dari 560 dan berpotensi lanjut ke 1200 ya. 1275 ini resist terdekat, dan karena ini masih uptrend ya bisa saja dia kembali ke 1600 1500. Untuk WRG seperti itu kira-kira. Kemudian saham terakhir, saham Goto sudah bisa dibahas belum? Hancur sahamnya, tolong dibahas Pak. Oke, dari Pak Beni. Oke, ini juga kita menggunakan time frame kecil ya, saham Goto ini. Nah, ini Goto ini sekarang ini downtrend ya sejak IPO. Jadi kita bisa lihat di sini ketika dia ada opening gap up ya, kemudian dia tidak lanjut, ini bahaya ya. Berarti lanjut turun ini terjadi 2 kali. Ini karakteristik ya, sudah mulai terbentuk. Jadi opening naik itu opening langsung loncat. Misalkan hari ini tutup di 300, kemudian besok langsung paginya langsung di 320. Jadi ada gap ya. Nah, itu kemudian dia tidak lanjut naik. Nah, itu bahaya ya. Ini sudah terjadi 2 kali dan memang terbukti dia setelah seperti itu dia lanjut turun gitu ya. Nah, ini kita tidak trading di saham ini, pertama karena belum bisa kita analisa, kedua investing juga pastinya sudah tidak mungkin masuk ya, karena pertama fundamentalnya masih rugi, secara teknikal juga belum bisa kita analisa gitu ya. Jadi kalau Anda masuk di sini apa dasarnya gitu ya, itu silahkan ikuti kalau misalkan Anda punya ya. Kalau kita nggak punya gitu, kalau kita nggak punya, belum ingin dan belum akan untuk beli saham Goto sekarang ini. Bahkan saham seperti Buka ataupun Net TV belum pernah kita sentuh ya. Kenapa? Saham itu sangat banyak sekali pilihannya yang lain ya, yang bisa kita analisa. Ketika kita melakukan trading ataupun investing harus ada analisa yang objektif. Kalau kita belum bisa melakukan analisa objektif di sebuah saham ya kita nggak akan beli. Sekalipun dia naik ratusan persen sekalipun, nggak ada dasar analisa teknikal ataupun fundamentalnya, kita nggak akan masuk ya gitu. Mau saham Goto ataupun Buka ya kita belum sentuh karena kita belum bisa melakukan analisa. Dasar membuat trading plan ataupun investing plan kan dari analisa itu ya gitu loh. Jadi kalau sekarang ini masih downtrend analisanya. Kalau ini juga sifatnya masih lemah seperti WRG, sifat prediksi kita masih sangat lemah dan sangat mungkin untuk salah. Jadi ya Bapak Ibu kalau mau beli ya silakan dianalisa lagi, hati-hati tentu saja ya, karena ini saham baru. Goto ini saham besar padahal ya, harusnya memang agak berat untuk diturunkan, tapi ternyata juga tidak menutup kemungkinan untuk dibuat ARB, karena ARB-nya juga gampang 6%-an ya gitu. Jadi ya sekali lagi Bapak Ibu, kita itu butuh saham berapa sih di portfolio? Mungkin cuma 6 atau 4. Kalau kami ya, kita nggak banyak-banyak sahamnya, lebih ke kualitasnya gitu loh, jangan kuantitasnya. Jadi kalau masih banyak pilihan ratusan saham ya, yang lain ya pilihlah saham yang lain yang mungkin Anda bisa ikuti, Anda bisa analisa dan sebagainya. Kalau Anda belum bisa melakukan analisa, jangan Anda paksakan. Sekalipun mungkin teman Anda atau siapapun yang mungkin Anda lihat dia beli dan sebagainya, jangan ikut-ikutan terpengaruh. Dasarnya adalah analisa yang bisa
dipertanggungjawabkan dan bisa diikuti ya, dan bisa di follow up. Misalkan salah, Anda tahu harus ngapain, jangan sampai Anda paksakan ya, karena ini saham Tokopedia atau Gojek dan sebagainya, Anda paksakan beli tanpa ada dasar. Anda itu untung dan rugi itu bukan dari Tokopedia atau dari ini karena sahamnya turun atau sahamnya naik ya gitu. Jadi ya buat kami seperti itu ya, mungkin ada yang beda ya nggak apa-apa, kita pandangan kita seperti itu ya. Jadi kalau misalkan buat kami, kalau belum kita bisa analisa, nggak mungkin kita akan trading kan ataupun investing, apalagi untuk investing jangka panjang ya. Itu jelas-jelas ini masih rugi ya, masih banyak emiten-emiten lain, saham-saham yang lain yang bisnisnya tumbuh signifikan dan profitabilitasnya juga bagus gitu ya gitu. Oke, mungkin Jeff Talk untuk edisi terakhir di bulan Ramadan ini cukup sekian. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah menonton, sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share video-video kami. Semoga Jeff Talk tetap memberikan informasi yang berkualitas, informasi yang menguntungkan, edukasi yang dapat menambah wawasan Bapak Ibu ya. Oke, karena ini edisi terakhir, saya ingin mengucapkan selamat berlibur, selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga Bapak Ibu penonton setia Jeff Talk selalu dilindungi dan selalu diberkahi. Saya mewakili Jeff Advisor dan tim, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian di Jeff Talk ini ada kekurangan, ada banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, atau tidak sengaja kita menyinggung, mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa di Jeff Talk selanjutnya setelah Lebaran. Selamat malam dan sampai jumpa.